Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pedagang tentu menginginkan dagangannya habis dibeli orang. Karena itu ia akan melakukan apa saja demi menarik minat orang-orang untuk membeli. Trik dagang yang terbaik akan dipakainya. Misalnya dengan menonjolkan apa saja kelebihan atau keuntungan yang akan diperoleh seseorang jika membeli barang dagangannya itu. Sebaliknya, hal-hal yang dianggap kekurangan akan dibuat samar atau malah disembunyikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang menarik adalah ketika kita memperhatikan apa yang Yesus lakukan saat ia berada di dunia ini. Tuhan Yesus tidak menggunakan trik dagang seperti itu, padahal ia sedang memperkenalkan dan sekaligus memanggil orang untuk mengikuti dia. Alih-alih hal yang menyenangkan, Yesus malah menonjolkan sesuatu yang prinsip dalam ajarannya yang tentu sangat tidak populer di kalangan manusia. Apakah itu? Ya, pengorbanan, penderitaan, dan yang puncaknya adalah kematian. Ini kita dapat temukan dalam perikop kita saat ini dalam Lukas pasal 9 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Sesuatu yang pada umumnya justru dijauhi manusia. Tapi bukankah masih banyak orang yang menabuhkan hal-hal yang berbau kematian? Dalam ayatnya yang ke-22, Yesus berkata demikian. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bagi Yesus, kedatangannya ke dunia ini bukan untuk menghindari konsekuensi karya keselamatannya, yaitu kematian. Malah kematian harus dilaluinya, sehingga karya keselamatannya sempurna. Masih ingatkah saudaraku, salah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib adalah sudah selesai. Hal ini untuk menyatakan bahwa tunai sudah ia menyelesaikan misi Sang Bapa demi menebus dosa-dosa kita. Bagi Yesus dalam memanggil setiap pengikut-pengikutnya, ia pantang untuk bermanis-manis. Ia tidak menawarkan kemudahan, hidup yang mulus tanpa pergumulan, kesulitan dan tantangan. Ya, itulah yang pertama-tama Yesus jalani, walau tidak populer di kalangan umat manusia. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus? Yesus berkata dalam ayat yang ke-23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yesus sungguh menuntut segala konsekuensi mengikuti Yesus diterima dan dijalani setiap pengikutnya dengan penuh kesetiaan. Tentang ini saudaraku, Rasul Paulus pernah berkata dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tentu saja saudaraku, penyerahan diri secara total kepada Yesus sangat dibutuhkan di sini. Sekaligus menjadi wujud respon kita kepada karya penyelamatan Tuhan Yesus. Memang ini tidak mudah. Kemungkinan kita akan kehilangan segala sesuatu, termasuk nyawa kita sekalipun. Ini Yesus pun tahu persis. Karena itu Tuhan Yesus berkata dengan penuh wibawa dalam ayat ke-24, bahwa setiap orang yang kehilangan nyawa karena Yesus akan ia selamatkan. Jadi jangan sekali-kali kita takut kehilangan nyawa demi Kristus. Itu kalau kita kehilangan nyawa. Bagaimana kalau kehilangan harta benda? Dalam ayat 25, Yesus menekankan bahwa harta benda dan seluruh isi dunia ini tidak dapat menyelamatkan kita. Malah semua itu dapat membinasakan dan merugikan kita. Lalu bagaimana
ketika kita bicara soal harga diri kita, Yesus tekankan lagi dalam ayat 26, agar kita tidak perlu malu, agar Yesus pun tidak akan malu kelak saat ia datang kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan apa yang terbesar dalam hidup kita masing-masing saat ini? Mungkin kita punya jawabannya masing-masing. Itulah salib yang harus kita pikul. Tapi satu hal yang dapat dianggap sebagai salib kita bersama saat ini, yaitu wabah virus corona. Sebagai gereja, kita harus terlibat dengan membatasi diri, tinggal di rumah, menjaga jarak fisik dengan sesama, dan menjaga kesehatan. Ini dapat kita lihat sebagai misi yang dipercayakan kepada kita bersama, bukan saja oleh pemerintah, tetapi juga dari Kristus Sang Penebus kita. Inilah kesempatan bagi kita, saudaraku, di minggu Prapaskah ini. Hadapi ini dengan penuh kesetiaan, demi kepentingan umat manusia dan juga tentu demi kemuliaan Tuhan. Memang ada unsur pengorbanan, ada unsur ketekunan, dan ketaatan yang mutlak yang harus kita nyatakan. Namun percayalah saudaraku, akan ada penghargaan sebagai upah pengorbanan, ketaatan dan kesetiaan yang disiapkan bagi kita yang mau melakukannya dengan setia. Dan itu pasti saudaraku. Amin.